Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok Biostatistika yang beranggotakan 4 orang yang dimana ada Nur Indah Yuliana dengan NIM 210803009. Yang kedua ada saya sendiri dengan Dina Ramadhani dengan NIM 210803033. Yang ketiga ada Ramesa Eri Mardiani dengan NIM 210803055. Dan yang terakhir ada Priska Cindy Claudia dengan NIM 210803077. Oke, baiklah teman-teman. Di sini kelompok kami akan mereview jurnal yang berjudulkan Manggot adalah larva yang kaya manfaat, cara budidaya dan keuntungannya, yang dimana jurnal ini akan kita aplikasikan ke dalam R Studio. Langsung saja penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ramesa Eri Mardiani. Kepada Ramesa, saya persilakan. Oke teman-teman, di sini jurnal yang digunakan adalah primer berdasarkan kombinasi pengolahan sampah rumah tangga dan daun kering dengan mengamati jumlah produksi maggot yang dihasilkan dari 5 perlakuan dan 4 kali pengulangan. Di sini ada 5 perlakuan, yaitu perlakuan A, sampah rumah tangga mencapai 90% daun kering dan daun kering mencapai 10% daun kering. Perlakuan selanjutnya dapat dilihat dari layar masing-masing ya teman-teman. Dan data tabel yang di sini itu adalah tabel hasil produksi maggot dalam gram, di mana terlihat bahwa pada perlakuan C, sampah rumah tangga 70% dan daun kering 30% memberikan hasil terbaik. Oleh karena itu menghasilkan produksi maggot yang banyak. Sementara pada perlakuan E, sampah rumah tangga mencapai 50% dan daun kering mencapai 50%. Menghasilkan produksi hasil maggot yang paling rendah. Selanjutnya, data tersebut akan disajikan dalam tabel, dan data ini akan disajikan dalam RStudio yang sebelumnya sudah diolah di dalam Excel yang teman-teman. Tabelnya dapat dilihat dari layar. Berikutnya grafik di bawah ini diolah di dalam ggplot, yaitu adalah statistik deskriptif menggunakan software baru, yang dimana secara rata-rata produksi maggot paling tinggi terjadi pada perlakuan C, yakni dengan rata-rata produksi 761,25 gram, dan sementara rata-rata produksi maggot paling rendah terjadi pada perlakuan E, yang rata-rata produksi maggot 525 gram. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Ramesa Eri yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Priska Cindy. Kepada Priska Cindy, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas bagian analisis data. Pada jurnal kali ini, analisis data yang kita gunakan itu ada 2. Yang pertama ada ANOVA dan yang kedua ada uji perbandingan berganda. Untuk yang pertama, kita akan membahas ANOVA terlebih dahulu. Penggunaan ANOVA ini umumnya bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah produksi maggot yang signifikan di antara perlakuan A, B, C, D, dan E. Untuk memperoleh hasil perhitungan ANOVA-nya, maka kita harus melakukannya di dalam RStudio. Selanjutnya, sebelum kita memulai RStudio ini, kita perlu melakukan yang namanya penulisan beberapa kode ke dalam software R. Untuk kode-kodenya bisa teman-teman lihat semua pada layar kali ini. Setelah kita semua telah mengetik kodenya, maka selanjutnya kita sudah bisa untuk merun dari program tersebut. Setelah kita melakukan run, maka akan diperoleh perhitungan ANOVA dengan software R seperti yang tertera pada layar RStudio kita. Berdasarkan hasil ANOVA tersebut, diperoleh hasil nilai probabilitas atau p-value-nya sebesar 0,0000000144 yang kurang dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah produksi maggot yang signifikan di antara perlakuan A, B, C, dan juga E. Atau dengan kata lain, ada suatu perlakuan yang secara statistik bagus dalam hal ini memberikan hasil produksi maggot. Kemudian, analisis data yang kedua adalah analisis data menggunakan uji perbandingan berganda.
uji perbandingan berganda ini biasanya kita gunakan untuk menentukan pasangan perlakuan mana saja yang berbeda nyata atau signifikan secara statistik. Biasanya, uji perbandingan berganda ini dapat dilakukan dengan berbagai macam uji. Namun, pada kesempatan kali ini, uji perbandingan berganda yang kita gunakan adalah uji LSD. Nah, untuk memperoleh hasil uji LSD, maka terlebih dahulu kita harus melakukan pengujian di dalam RStudio. Nah, bisa teman-teman lihat setelah kita memasukkan kodenya, maka setelah kita melakukan tombol run, akan kita peroleh hasil uji LSD menggunakan software R seperti di layar berikut. Untuk layar ini tuh merupakan hasil uji LSD menggunakan software R pada paket Agricolae. Dari hasil uji tersebut, dapat kita peroleh beberapa hasil. Yang pertama, hasil maggot pada kelompok C, perbedaannya signifikan dengan hasil maggot pada kelompok B, D, A, dan juga E. Kemudian hasil yang kedua, itu kita tahu bahwa hasil maggot di antara kelompok B, D, dan A, itu perbedaannya tidak signifikan. Kemudian yang ketiga, hasil maggot pada kelompok E, perbedaannya signifikan dengan hasil maggot pada kelompok C, B, D, dan A. Kemudian yang kedua, itu kita akan melakukan uji LSD menggunakan software R, namun pada paket PMCMR+. Untuk kodenya itu bisa teman-teman ketikkan terlebih dahulu pada RStudio. Kemudian, setelah teman-teman sudah mengetik, maka teman-teman tinggal melakukan tombol run. Nah, kita bisa lihat pada layar tersebut di mana itu merupakan hasil uji LSD menggunakan software R pada paket PMCMR+. Nah, dari hasil uji tersebut, kita juga bisa menarik beberapa hasil. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara A dan B dengan probabilitas atau p-value sama dengan 0,0555 lebih besar dari 0,05 atau tingkat signifikansi 5%. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara A dan C dengan probabilitas atau p-value-nya sebesar 0,00000057 yang lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara A dan D dengan probabilitas atau p-value-nya adalah 0,0644 lebih besar dari 0,05. Kemudian yang keempat, terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara A dan E dengan probabilitas atau p-value-nya sebesar 0,0012 yang lebih kecil daripada 0,05. Kemudian yang kelima, terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara B dan C dengan probabilitas atau p-value-nya sebesar 0,000011 yang lebih kecil dari 0,05. Dan seterusnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Priska Cindy yang telah memaparkan materinya. Oke, baiklah teman-teman. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.